Bapak Hernaning Rangga Dita Utama, SKM MKM. Beliau berasal dari Kabupaten Tulang Bawang. Ini orang Lampung asli atau orang Jawa, Mas Rangga ini? Jawa. Oh ya, orang Jawa. Meskipun tinggal di Lampung, tapi orang Jawa, Bapak Ibu ya. Beliau merupakan lulusan dari Pascasarjana FKM UI, ya, Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga saat ini sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda dan juga ditugasi sebagai Property Advisor LKPP, juga selaku fasilitator RUP. Kemudian beliau juga memiliki sertifikat ahli muda K3 konstruksi, ya Ibu. Kemudian nyambi sebagai pokja pemilihan, pejabat pengadaan, dan tim teknis PPK. Ini banyak sekali ya tugasnya beliau ini. Karir organisasi beliau merupakan pengurus DPN IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian saat ini juga bertugas di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Tulang Bawang dan aktif mengajar di MS Consulting, biasanya dengan Pak Mustafa ya, punya YouTube Mr. Musang PBJ. Silakan nanti di subscribe Bapak Ibu. Materi-materi yang disampaikan materi ringan tapi juga isinya lumayan berat. Beliau ini juga, wah ini banyak sekali ya ini ya kurikulum VT-nya. Gak usah Beliau dibacain juga semua, calon Mas. fasilitator PBJ. Ntar saya nggak kebagian. Iya, ini kalau disebutkan semua habis ini waktunya untuk menyampaikan kurikulum VT beliau. Perlu dipahami juga Bapak Ibu, Mas Rangga ini ekspertis di bidang pelaku pengadaan atau SDM pengadaan barang jasa. Nah, nanti silakan ketika beliau sudah menyampaikan materi, silakan didiskusikan apapun terkait dengan pelaku pengadaan. Perkenalkan juga, saya Prahara Satria, Bapak Ibu, dari Biro Pengadaan Barang Jasa, dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Sinau Online Pengadaan Barang Jasa dengan materi mengenal lebih dekat SDM PBJ sesuai dengan Perlem LKPP nomor 7 tahun 2021. Sebelum memulai materi, Bapak Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini tidak membuang-buang waktu lagi, Mas Rangga. Setelah ini kami persilahkan menyampaikan materinya. Sekitar 60 menit, Mas Rangga ya, cukup ya materinya ya. Ya, 60 menit, nanti sisa waktu sekitar 30 menit kita akan gunakan untuk tanya jawab. Mas Rangga yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jelas Mas Prahara suara ya? Ya, agak didekatkan mic-nya biar suaranya lebih jelas. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Karena peningkatan kasus ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan selalu sehat. Kemudian salam pengadaan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang diberikan pada kita semua bisa kembali berkumpul bersama dalam kegiatan Sinau Online. Yang keberapa ini Mas Prahara? Sudah tahun berkali-kali kedua, ya. Pak. Tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Tahun kedua. Jadi sudah kesekian kali lah ya. Nah, jadi kalau dari Sinau Online ini diterbitkan sertifikat kegiatan,
sudah lumayan banyak lah ya pengembangan profesinya nih, perolehan angka kreditnya. Ya, bagi teman-teman Jafung pasti banyak Mas Rangga Ya, ini. untuk yang JPPBJ ya, mohon maaf Mas Prahara kan analis perencanaan. Kepegawaian. Kepegawaian. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur ya. Tadi saya ditanya orang mana gitu. Saya aslinya orang Jawa Timur, Mas Prahara. Saya lahirnya di Jawa Timur, saya lahirnya di Nganjuk. Oh, di Nganjuk, orang Nganjuk ini. Kemudian ikut pertukaran apa ya? Jadi saya pindah ke Lampung gitu ya. Tidak pertukaran dengan gajah, enggak gitu ya. Ikut transmigrasi ya? Enggak, naturalisasi Mas. Baik, rekan-rekan sekalian, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun dari luar provinsi, sebelumnya ada Cak Mustafa ya, tadi sudah dipromosikan sama Mas Prahara gitu ya. Maka hari ini kesempatan saya, partnernya beliau, kami sama-sama JF muda gitu ya, tapi ya dari tampang sudah kelihatan lah ya, mana yang asli muda, mana yang mudah-mudahan gitu ya. Jadi diberi kesempatan nih untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan sumber daya manusia pengelola pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya apakah cuma JF? Oh, tidak, ada sumber daya lain yang tercantum dalam per LKPP 7 2021 gitu. Nanti kalau nyerempet-nyerempet sedikit mau bahas angka kredit boleh. Gitu ya. Bagaimana penghitungan dan lain sebagainya silahkan. Atau yang ada di sini penyetaraan juga ya silahkan, boleh gitu ya. Tapi core-nya adalah per LKPP 7 2021 tentang sumber daya manusia sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa. Baik, saya mulai share screen. Oke. Ya. Oke ya Mas Prara ya. Sudah muncul. Oke. Jadi mengenal lebih dekat SDM PBJ gitu. Nah, harusnya pertemuannya offline ya Mas Prahara supaya benar-benar dekat ya. Ya, pengennya gitu Mas. Tapi nama kegiatannya juga bukan sinau online ya. Bukan ya, sinau offline gitu. ya. Ya. Oke, terutama ini bagi rekan-rekan yang memutuskan ya, baru memutuskan pindah menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa gitu ya, atau karena reformasi birokrasi disetarakan menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa. Boleh jadi materi kita pada pagi hari ini akan lebih bermanfaat. Sedangkan buat rekan-rekan yang sudah lama ya menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa nih, ya kita merefresh ya ilmu baru nih, pengetahuan baru tentang SDM PBJ sesuai PKPP 7 2021. Tadi silahkan kalau di tengah jalan ada yang ingin bertanya, saya serahkan kepada Mas Prahara lah. Kalau ada yang perlu dibacakan atau ada yang raise hand, ya silahkan saja Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ingin mengunduh materi itu saya siapkan di Google Drive ya, bit.ly SDM strip PBJ. Silakan diunduh di sana, termasuk di dalamnya ada standar-standar kompetensi kalau kita mau menjadi pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, maupun pejabat pembuat komitmen. Sesuai per LKPP 7 2021. Silahkan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjut. Biasanya belum ada Mas Rangga. Ya, biasanya nanti terpancing sendiri ya dari materi. Di awal-awal perolehan angka kredit biasanya Mas Prahara yang didiskusikan. Oke, lanjut. Kalau pesertanya Jafung biasanya langsung angka kredit ini. Iya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan Mas Prahara ya, profilnya. Yang paling penting adalah kanan bawah Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Mr. Musang PBJ. Yang lain sudah dijelaskan Mas Prahara. Oke. Nah, bicara SDM PBJ, terbitnya regulasi per LKPP 7 ini sebenarnya untuk mengakomodir aturan-aturan sebelumnya dan di atasnya. Jadi dari mulai Perpres 16, Perpres 12 gitu ya. Kemudian Permenpan RB 29 tentang JFPBJ ya. Nah, itu mengamanatkan adanya aturan turunan Bapak Ibu yang diterbitkan oleh instansi pembina. Jadi di pasal 91 Perpres bagaimana aturan tentang ketentuan lebih lanjut SDM ditetapkan dengan peraturan instansi pembina. Kemudian bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan di Perpres 16 pasal 5 tentang SDM pasal 74, kemudian yang terbaru di Perpres 12 ya tentang sumber daya pengelola fungsi baru muncul kan di sana ya.
Kemudian di Permen RB pasal 53, bagaimana salah satu tugas instansi pembina adalah untuk menerbitkan regulasi terkait dengan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, jadi dibagi 3, yang tadi sudah Mas Prahara singgung juga dalam diskusi informal sebelum ini. Sumber daya manusia pengadaan barang jasa sekarang ada 3, Bapak Ibu. Ada pengelola fungsi, perancang kebijakan, sama pendukung ekosistem. Kalau pengelola fungsi ini melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa. Jadi dari mulai perencanaan, pemilihan, kemudian nanti berkontrak, bahkan swaklola, nah itu masuknya di sumber daya pengelola fungsi. Pengelola fungsi. Apakah isinya hanya JF? Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ. Nah, jadi ini merancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Apakah di daerah seperti Provinsi Jawa Timur bisa ada ini? Nah, nanti kita lihat juga. Yang terakhir adalah sumber daya pendukung ekosistem. Sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu. Jadi kalau rekan-rekan yang pernah mengikuti pelatihan sebagai probity advisor, pendamping kontrak yang menjadi probity advisor ya, itu nanti akan masuk ke dalam yang ketiga ini, sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Hal ini sebagaimana diatur dalam per LKPP 7 pasal 2. Pasal 2 gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Tapi intinya dibagi 3 ini SDM PBJ. Kalau PPK itu kan pelaku pengadaan, tapi sumber daya manusianya ada 3 ini. Ada 3 ini. Oke. Nah, satu dulu kita yang ke sumber daya pengelola fungsi PBJ. Ini dibagi 2 lagi, menjadi pengelola PBJ atau JFPPBJ ya, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian personil lainnya yang kedua. Nah, personil lainnya ini non-JF PPBJ. Pada sumber daya pengelola fungsi, maka dia wajib memiliki kompetensi di bidang PBJ. Nah, kompetensinya harus mengacu pada kamus kompetensi yang disusun oleh LKPP. Yang benar-benar harus ada mutlak adalah standar kompetensi level 1. Atau kalau sampai tahun 2021 sertifikat tingkat dasar, kompetensi tingkat dasar. Itu. Nah, ini wajib dimiliki oleh sumber daya pengelola fungsi baik dia JFPPBJ maupun non JFPPBJ. Nah, kemudian nanti bertambah terus menjadi harus memiliki standar kompetensi JF atau standar kompetensi personil lainnya. Jadi buat rekan-rekan yang tertarik ya dengan proses pengadaan barang jasa dan ingin menjadi sumber daya pengelola fungsi tapi belum memutuskan memilih menjadi fungsional pengelola PBJ, maka bisa masuk di personil lainnya. Tapi nanti syaratnya selain level 1 harus punya standar kompetensi personil lainnya. Level 1 ini masih dimungkinkan sampai 2023. Oke, jadi sekarang sudah memakai istilah level ya Bapak Ibu ya. Jadi level 1 itu setara dasar, nanti level 2 jaya pertama, level 3 muda, level 4 madya. Nah, siapa sih instansi pembinanya? Jadi instansi pembina ini bisa kementerian, lembaga atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai PP 17 ya. Nah, kalau untuk sumber daya pengelola fungsi yang fungsional pengelola pengadaan tadi, maka instansi pembinanya adalah LKPP. LKPP. Nah, jadi seharusnya ketika LKPP sudah menetapkan kenaikan kelas jabatan nih misalnya, ya maka otomatis naik karena dia instansi pembina. Apalagi di surat edaran terakhir tentang kelas jabatan sudah diperhitungkan nilai jabatannya. Nah, itu lebih enak lagi tuh, tinggal mengadopsi. Kalau tempat saya langsung mengadopsi. Oke, jadi ini instansi pembina. Nanti kita ketemu lagi dengan instansi pengguna untuk SDM PBJ. Sementara ini untuk instansi pembina. Jadi yang mengatur tentang bagaimana ketentuan naik pangkat, naik jenjang, angka kredit, sertifikat kompetensi, ya, siapa penyelenggara dan lain sebagainya adalah di instansi pembina. Nanti akan berbeda dengan Mas Prahara, misal dia analis kepegawaian. Nanti kita lihat siapakah instansi pembinanya. Tapi kalau untuk sumber daya PBJ, maka instansi pembinanya adalah LKPP. Nah, ini agak bersyukur Bapak Ibu, karena fungsional di LKPP yang dibawahi langsung itu kan baru fungsional PPBJ. Jadi concern-nya luar biasa, lebih diperhatikan gitu ya, lebih karena tidak hanya JF yang lain. Nah, instansi pembina punya banyak tugas nih.
bagaimana harus menyusun pedoman formasi. Sekarang masih mengikuti PLKPP 14 ya, 2013 tentang formasi JFPBJ. Nanti akan ada keputusan deputinya. Jadi kalau yang formasinya sudah diusulkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kemudian perlu di-updating, maka nanti lihat ketentuan dari instansi pembina. Kemudian menyusun standar kompetensi JFPBJ, Juklak Juknis, SKHK. Nah, ini SKHK yang akhir tahun kemarin membahas bersama ya dengan organisasi profesi ya. Tapi belum diterbitkan nih Kepdepnya, sebentar lagi ya. Kemudian bagaimana pedoman penulisan karya tulis. Ini masih mengacu ke yang lama nih. Pedoman penulisan karya tulis, kemudian kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan. Ya, kemudian LPPBJ-nya harus dibina di luar LKPP ya, yang menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, buat teman-teman yang fungsional PBJ, kemudian akan naik jenjang, maka penyelenggara uji kompetensinya adalah instansi pembina, menganalisis kebutuhan, sosialisasi, ya, sistem informasi, pelaksanaan tugas, organisasi profesi jelas ya, adalah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kode etik profesi, kode perilaku ini sudah disusun juga oleh kami di IFPI ya, sudah disetujui LKPP, ada pengakreditasian dan lain sebagainya, pembinaan karil, kemudian pemantauan evaluasi penerapan JFPBJ, nih mana saja sih yang tidak ditempatkan, ya sebenarnya itu tugas instansi pembina. Gitu. Nah, kami dari organisasi profesi dari IFPI memfasilitasi saja data-data terkait dengan pemantauan dan evaluasi penerapan JFPBJ. Itu banyak jadi Bapak Ibu ya, sebagai instansi pembina tugasnya LKPP terhadap SDM PBJ. Oke. Nah, dalam PLKPP 7 ini diatur juga untuk menjadi SDM PBJ, nah, terutama JFPBJ ya, ada banyak cara yang bisa kita ikuti. Mulai dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, kemudian ada promosi, ada penyesuaian atau in-passing ya. Kemudian penyetaraan. Nah, yang ramai ini kan penyetaraan. Oke. Sekarang yang dibuka adalah kalau kita bukan CPNS, perpindahan dari jabatan lain. Jadi rekan-rekan dari OPD nih, kalau ingin menjadi pengelola PBJ, kalau rumahnya tersedia nih di masing-masing daerahnya ya, formasinya belum terpenuhi, maka dapat diangkat ke dalam JFPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Ya, jadi harus punya pengalaman, punya sertifikat tingkat dasar, punya pengalaman minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun ya, sejak dari 2010 ya. Kemudian nanti kita ajukan portofolio pengalamannya, diujikan, diwawancara, dinyatakan lulus, baru diangkat ke dalam JFPBJ. Nah, kalau yang formasi CPNS dia adalah pengangkatan pertama. Itu. In-passing kemarin sudah selesai ya di 6 April 2021 ya pengangkatannya, dan yang baru kemarin 31 Desember adalah penyetaraan. Ini detailnya ya. Kalau pengangkatan pertama dari CPNS. Jadi nanti setelah CPNS diangkat sebagai PNS, maka paling lambat 1 tahun harus diangkat dalam JFPBJ. Tanpa syarat nih, diangkat. Setelah dia PNS. Oke, kemudian dia nanti wajib mengikuti pelatihan fungsional PBBJ ahli pertama maksimal 3 tahun setelah diangkat dalam JFPBJ. Nah, ini sebenarnya kan linear ya, kalau dia CPNS 1 tahun, kemudian JFPB-nya ahli pertama 3 tahun, nanti naik pangkat ke 3B-nya kan 4 tahun. Sebenarnya kan bisa lebih cepat, makanya dibatasi nih, paling lama 3 tahun. Nah, kalau akan ditugaskan sebagai Popja, PPK, maka harus punya sertifikat pengadaan barang jasa atau sekarang level 1 ya. Gitu. Jadi diangkat ke dalam JFPBJ-nya itu tanpa harus punya level 1 dia bisa diangkat. Setelah jadi PNS, dari CPNS ke PNS. Tapi untuk penugasan maka harus punya sertifikat pengadaan barang jasa level 1. Oke. Yang kedua yang perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini aturannya bisa dilihat di keputusan deputi ya. Bidang pengembangan dan pembinaan SDM nomor 13 tahun 2021 ya. Kalau saya mau jadi JFPBJ, pangkat saya sekarang adalah 3D, portofolio apa yang harus saya penuhi. Nah, yang enaknya adalah ketika in-passing, perpindahan dari jabatan lain, maka tidak semua portofolio untuk tugas jabatan dipenuhi.
Nah, rekan-rekan bisa memilih nih, mau yang portofolio perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Hanya salah satu. Kemudian misalkan saya ambil pemilihan, maka dari 7 unsur hanya 5 yang harus lulus. Gitu. Tapi akan berbeda ketika nanti uji kompetensi. Maka semua unsurnya harus lulus. Oke. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Kalau kita belum menduduki atau mau naik jenjang, itu ada cara lain melalui promosi. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, bisa dicek di PRLKPP 7. Dia harus ada surat dari instansi pembina yang menyatakan bahwa memang kita punya prestasi dan layak dipromosikan dan tetap harus ikut dan lulus uji kompetensi. Nah, kalau penyesuaian atau in-passing sudah selesai ya, PRLKPP 4 2019. Kemudian yang penyetaraan ya, teman-teman yang baru, yang dulunya pejabat struktural, pengawas ya, maka di panduannya di Permen RB nomor 17 2021. Jadi buat teman-teman yang sudah JF, penyetaraan memang berbeda. Jadi aturannya bukan dari instansi pembina, tapi dari Menpan RB ya. Jadi kalau ibarat SDM PBJ ini sebuah rumah, kalau kita dulu yang in passing atau perpindahan, maka kita harus lulus dulu. Punya pengalaman, kemudian lulus uji kompetensi, baru diangkat dari JFPB masuk ke dalam rumah SDM PBJ. Tapi kalau penyetaraan berbeda, Bapak Ibu. Nah, penyetaraan itu menyetarakan jabatan sebelumnya. Jadi kalau dia sebelumnya adalah administrator gitu ya, atau eselon 3, maka otomatis dia ahli madya. Tapi kalau dia pengawas ya atau eselon 4, maka dia adalah ahli muda. Itu, ahli muda. Oh, saya 4A. Tapi jabatan terakhir saya adalah Kasubag. Maka saya tetap diangkat dalam JF PPBJ atau fungsional ahli muda. Ahli muda. Gitu. Tidak bisa gara-gara 4A-nya kemudian ahli madya, tidak. Karena pada penyetaraan jabatan sesuai Permen PAN 17 tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat nih rekan-rekan. Kalau dia punya pangkat di bawah atau di atas tetap disetarakan jabatan fungsional. Nah, jadi kalau rumah SDM PBJ tadi untuk yang penyetaraan, oh kamu dulunya apa? Pejabat strukturalnya, oh eselon 4, oke jadi muda, masuk dulu ke rumah. Nah, masuk dulu ke dalam rumah SDM PBJ. Nanti setelah di dalam rumah, kamu harus menyesuaikan apa saja yang disyaratkan untuk menduduki jenjang jabatan tersebut. Itu bedanya. Jadi, oh di kabupaten saya madianya 8 nih, sudah terisi penuh dari in-passing. Tiba-tiba tambah 3 dari penyetaraan. Nah, ya tidak masalah gitu. Ada surat edaran dari LKPP, kalau dia disetarakan menjadi JFPBJ, dilaporkan saja Bapak Ibu. Nanti akan ada surat rekomendasi lagi terkait dengan penambahan formasi. Jadi tidak mempengaruhi formasi yang sudah ada. Tapi ketika naik jenjang, baru harus lihat formasi yang ada. Gitu. Jadi kompetitornya nanti ketika kita akan naik jenjang. Nah, dalam Permen PAN 17 disebutkan ya untuk pembinaan yang dari penyetaraan ya, jalur penyetaraan. Jadi setelah masuk menjadi JF PBJ misal disetarakan ya, maka nanti yang membina adalah LKPP sebagai instansi pembina. Setelah diangkat dan dilantik. Nah, ini ada klausulnya. Kalau JF yang diduduki mensyaratkan diklat atau sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi saat pengangkatan dan pelantikan, wajib mengikuti diklat dan punya sertifikat paling lama 2 tahun setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Saya contohkan misal dulunya eselon 4 ya. Eselon 4 belum punya sertifikat tingkat dasar, kemudian disetarakan menjadi JFPBJ muda. Maka kita lihat saja syarat menjadi JFPBJ muda apa. Oh, dia harus punya sertifikat tingkat dasar. Maka diberi waktu 2 tahun. Oh, apakah dia harus punya sertifikat uji kompetensi? Mudah, sesuai jenjang yang didudukinya. Nanti kita lihat saja aturan lebih lanjut dari instansi pembina. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana penilaian kinerja? Jadi dalam PRLKPP 7 ini diatur juga Bapak Ibu tentang penilaian kinerja pengelola PBJ. Jadi pengelola PBJ memang dominannya ini PRLKPP 7 ini untuk PPBJ, fungsional PPBJ. Jadi ini sudah kita familiar lah ya.
bahwasanya dalam menyusun SKP yang ini masih karena terbitnya tahun 2021 kan, masih belum mengacu ke Permenpan 8 ya, SKP yang baru. Jadi disebutkan bahwasanya kinerja utamanya berupa target angka kredit dan atau tugas tambahan pilihan. Nanti hasil penilaiannya sebagai capaian SKP yang menjadi dasar untuk menghitung angka kredit. Tapi dengan terbitnya Permenpan 8 tentunya kinerjanya ini kan jadi cascading ya, tujuan organisasi dari mulai eselon 2 turun sampai ke fungsionalnya atau ke SDM PBJ-nya. Nah, bagaimana perilaku kerjanya ditetapkan dinilai sesuai ketentuan perundang-undangan. Perilaku kerja yang ada 6 ya, kalau kita fungsional kepemimpinan kan nggak termasuk. Ini diatur juga nih dalam pasal 8 Perda KPP 7 tahun 2021. Oke, nah tadi sudah dibahas juga mengenai organisasi profesi, ini diatur di PKPP 7 ya, di pasal 10. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, dari manapun jalurnya, jalur pengangkatannya, maka wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, namanya adalah ikatan fungsional. Selain di PKPP 7 yang kita bahas, muncul juga di Permenpan RB 29. Kemudian di PP 11 2017. Jadi yang belum bergabung silakan Bapak Ibu untuk bergabung di organisasi profesi. Kenapa sih harus masuk organisasi profesi? Karena nanti yang mengatur kode etik, kode perilaku profesi itu IFPI. Kemudian ditetapkan setelah disetujui LKPP, sudah ditetapkan. Kan akan menjadi hal yang baik ya ketika identiknya nih kalau SDM PBJ bersinggungan dengan APH gitu misal. Nah, nanti sebelum dipanggil kan kita harus periksa dulu kode etiknya, kode perilakunya. Kalau memang tidak menyalahi, ya tidak dilanjutkan. Kalau menyalahi, dilanjutkan. Di profesi yang lain kan demikian ya. Seperti misal di dokter dan lain sebagainya. Kemudian ITFI juga akan membantu memberikan advokasi ya. Ketika timbul masalah, di ITFI ini nanti strukturnya dari DPN, DPW. Nah, Jawa Timur ada DPW-nya, Bapak Ibu. Kemudian memeriksa pelanggaran, memberikan rekomendasi gitu. Kalau memang dia bersalah, terbukti melanggar kode etik ya kita serahkan. Kalau tidak ya kita coba advokasi. Gitu. Kemudian di IFPI, Bapak Ibu, rekan-rekan nanti bisa mengembangkan profesinya, mengembangkan ilmunya dan memberikan edukasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Oke. Karena kalau identiknya SDM PBJ yang pengelola PBJ ya fungsional, ketika kita fungsional identiknya adalah profesional. Karena kan hanya keahlian tertentu. Nah, makanya dengan bergabung di IFPI kita bisa mengembangkan profesinya. Bagaimana yang personil lainnya di pasal 12? Nah, personil lainnya ini bisa dijabat oleh ASN ya. ASN juga atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ternyata di Perpres 34 tentang jabatan fungsional yang bisa dijabat oleh P3K, salah satunya adalah SDM PBJ, yaitu pengelola PBJ. Kemudian yang kedua prajurit TNI, yang ketiga anggota Polri. Nah, ini menegaskan di Perpres 12 pasal 74A ya, di ayat 4 bahwasanya kalau KL itu bisa dikecualikan. Tapi kalau PD, pemerintah daerah, mau provinsi, kabupaten, kota, wajib memiliki pengelola pengadaan barang dan jasa. Fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau KL bisa dikecualikan pada KL yang jumlah paket pengadaannya tidak mencukupi untuk batas angka kredit minimum. Atau yang kedua di TNI dan Polri. Jadi tidak perlu harus JF dari TNI Polri, tidak, karena memang ada pengecualian. Nah, personil lainnya ini dapat ditugaskan sebagai PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, kepala UKPBJ dan pengelola LPSE. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu ditugaskan. Jadi kayak teman-teman di provinsi yang disetarakan tapi bukan sebagai JF, maka dia kan asumsinya adalah kalau dilibatkan sebagai pengelola LPSE adalah personil lainnya. Itu bisa masuk ke personil lainnya atau ke perancang kebijakan dan pengembangan sistem bisa juga. Nah, yang personil lainnya itu sama wajib punya kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Kalau untuk PPK, kemudian pejabat pengadaan ya dan Pokja pemilihan,
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Ini yang tadi, kalau teman-teman ingin terlibat dalam proses PBJ tapi tidak mau menjadi fungsional nih, walaupun kedepannya ASN ini kan cuman fungsional tertentu atau struktural ya, tapi sekarang belum mau, maka setelah 2023 tidak cukup level 1 harus punya sertifikat kompetensi. Sedangkan kepala UKPBJ dan pengelola LPSE ada namanya nanti surat tanda tamat pelatihan, STTPL. Pelatihan teknis kompetensi sebagai kepala UKPBJ atau pengelola LPSE. Nah, ditunggu saja nih para kepala UKPBJ atau pengelola LPSE ya, bagaimana bentuk kegiatannya, pelatihannya ditunggu saja, belum ada tindak lanjutnya. Tapi ini nanti menjadi wajib ya, memiliki kompetensi. Nah, okay. Dengan demikian maka personil lainnya sertifikat kompetensi yang nantinya terbit ada 3 ya. Sertifikat kompetensi PPK, pejabat pengadaan, dan Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. Nah, kita mulai membahas standar kompetensi ya di Per-LKPP 7 ini. Jadi standar kompetensi level 1 yang dulunya kita kenal dengan PBJ dasar ya. PBJ dasar ditambahkan keilmuannya dengan pengantar manajemen rantai pasok atau SCM. Nomor 2 ini tetap. Nomor 2 ini materi lama yang biasa kita dapat kalau tingkat dasar ya. Kemudian yang terakhir ada kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis pengadaan barang jasa level 1 mulai dari perencanaan, pemilihan kontrak, swaklola. Kalau yang mau mengupdate ilmu silahkan ikut ikut kegiatan diklat standar kompetensi level 1, tapi tidak perlu ikut ujiannya karena sertifikat tingkat dasar tetap diakui. Ini penambahan kompetensi di level 1. Di level 1. Oke. Nah, lalu bagaimana buat kita yang JFPPBJ ya? Maka standar kompetensinya itu meliputi kompetensi teknis PBJ-nya, ada manajerialnya, kemudian ada sosial kulturalnya. Jadi bagaimana sosial kultural ini dan manajerial ini mengatur bagaimana cara berkomunikasi. Karena kan JFPPBJ ini berinteraksi dengan banyak orang ya. Dengan PPK, dengan kepala UKPBJ, itu diatur bagaimana kompetensinya. Nah, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai regulasi, tidak serta-merta ditolak dengan cara yang tidak baik gitu ya, tapi sudah diatur. Nah, sertifikat kompetensinya sendiri ada 3 ya. Pertama, muda dan madya. Nah, ini yang tidak harus dimiliki oleh yang penyetaraan. Tapi kalau kita yang in passing, perpindahan dari jabatan lain kan ujian dulu kompetensi portofolio, kemudian wawancara, dapat sertifikatnya ya, baru diangkat menjadi JFPPBJ. Jadi yang menduduki JFPPBJ harus memenuhi standar. Kalau sampai sini klausulnya ASN yang menduduki JFPPBJ harus memenuhi standar kompetensi. Maka rekan-rekan yang penyetaraan tadi ya, karena dia harus sampai sini ya, sampai slide ini ya, maka dia harus, kalau dia disetarakan dari pengawas ke JF muda, maka ya harus memenuhi standar kompetensinya. Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sampai sini. Tapi kita lihat nanti apakah di akhir ada pengecualian atau tidak. Oke. Nah, kalau personil lainnya, standar kompetensinya ada 5 tadi ya. Standar kompetensi PPK, Pokja, pejabat pengadaan, kepala UKPBJ, dan pengelola LPSE. Oke. Jadi semua dituntut kalau nantinya menjadi SDM PBJ harus memiliki kompetensi. Baik dia ya, JFPBJ ataupun personil lainnya. Ya, yang sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Oke. Nah, bagaimana program diklatnya ya bagi sumber daya pengelola fungsi PBJ? Jadi ada namanya program diklat standar kompetensi level 1, pengelola PBJ dan personil lainnya. Bagi kita yang pengelola PBJ, maka ada 2 pelatihan fungsional yang bisa diikuti. Pertama adalah pelatihan pembentukan, yang kedua adalah pelatihan penjenjangan. Nah, dalam setiap kenaikan pangkat yang pindah jenjang, maka selain ketersediaan formasi ya, harus lulus diklat uji kompetensi. Nah, cara menempuh portofolio yang akan diujikan di uji kompetensi bisa melalui mekanisme diklat penjenjangan. Oke. Kemudian kalau personil lainnya itu ada pelatihan teknis kompetensi sama tematik.
Nah, ini dibuka ya di LKPP sekarang, Massive Open Online Course-nya ya, pelatihan tentang pengadaan sektor publik, usaha kecil, PBJ desa. Jadi silahkan mengikuti. Nah, dia belajar sendiri ya. Nanti kalau memenuhi syarat, lulus, nilainya nanti sertifikatnya bisa dicetak sendiri juga. Nah, bedanya ini kan kita judulnya program pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan, itu yang melaksanakan adalah Pusdiklat LKPP atau perguruan tinggi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada LPP lain selain Pusdiklat. Kalau pendidikan. Tapi kalau pelatihan, itu bisa Pusdiklat atau LPP. LPPBJ namanya. Yang terakreditasi oleh LKPP. Nah, jadi hati-hati rekan-rekan yang pengelola PBJ, kalau ada tawaran diklat dan lain sebagainya, misal gitu ya, dilihat dulu nih, apakah terakreditasi atau tidak. Kalau tawarannya pendidikan, ya maka tidak bisa LPPBJ, hanya Pusdiklat atau perguruan tinggi. Nah, ini jenis sertifikat kompetensinya ya. Level 1. Level 1 tadi prasyarat ya, ini setara dengan tingkat dasar. Kalau mau jadi Pokja, PP, PPK, maka wajib punya ya, kecuali karena jabatan keuangannya ya. KPA kan tidak perlu. KPA di PPK kan tidak perlu level 1. Kemudian, nah, sertifikat kompetensi diperuntukkan bagi pengelola PBJ yang akan mengikuti naik jenjang. Kemudian promosi, jadi promosi walaupun berprestasi tetap harus lulus uji kompetensi nih. Kemudian perpindahan dan penyesuaian. Nah, kalau lihat di slide ini nih, di LKPP 7, penyetaraan nggak masuk nih. Nah, tapi kita tunggu saja kepastiannya, apakah yang wajib dipenuhi level 1 plus kompetensi jenjang yang didudukinya atau tidak. Oke. Yang berikutnya adalah SDM PBJ, tadi pengelola fungsi Bapak Ibu ya, kan ada 3 ya. Yang kedua adalah perancang kebijakan dan sistem PBJ. Sebenarnya penjelasan dalam pasal 30 adalah SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan pengembangan sistem berkedudukan di LKPP. Berkedudukan di LKPP, Bapak Ibu. Dia wajib memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, kebijakan dan mendapatkan pelatihan di bidang PBJ. Tapi ternyata ada klausul di pasal 30 ayat C itu ya. KLPD dapat memiliki SDM perancang kebijakan untuk menyusun rancangan peraturan kepala daerah nih, menindaklanjuti Perpres atau per LKPP. Jadi bisa, KLPD bisa asal tugasnya itu tadi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem. Ini kan 2 ya, perancang kebijakan dan pengembangan sistem. Yang pengembangan sistem dia harus punya kompetensi mengembangkan sistem informasi. Kemudian yang kedua sama tadi dengan yang perancang mendapat pelatihan di bidang PBJ. Nah, pelatihannya sendiri dilaksanakan oleh Pusdiklat atau LPPBJ. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu, SDM PBJ-nya sumber daya perancang kebijakan dan sistem. Ya, perancang kebijakan dan pengembangan sistem PBJ lebih tepatnya. Oke. Nah, ternyata masih dimungkinkan KLPD memiliki sumber daya perancang kebijakan. Oke. Kemudian yang terakhir, sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Jadi ini sumber daya manusia yang punya keahlian tertentu. Misal tadi Mas Prahara, analis kepegawaian. Itu keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJ. Jadi bisa dimasukkan ke dalam sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Dalam LKPP 7 sendiri, pasal 31, dijelaskan apa saja sumber daya pendukung ekosistem ya, tapi tidak terbatas pada ini ya. Pertama, advokasi dan pendampingan, ya. Kemudian probity advisor, mediator, konsiliator, arbiter, ya, pemberi keterangan ahli, dewan sengketa, konstruksi non-konstruksi, itu bagian dari sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, ini yang tadi saya berulang kali sampaikan, kalau mau menambah ilmu, dulunya punya tingkat dasar, ya silahkan, tapi tidak perlu ujian lagi ya, karena dalam ketentuan peralihan, atau di LKPP 7 pasal 32, yang warna biru ini ya, yang ini ya, sertifikat dasar yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya sertifikat dapat digunakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang PBJ. Kalau bicara fungsi tadi, perencanaan, pemilihan kontrak, swakelola, jadi sudah cukup.
Tidak perlu kita ikut dan lulus kembali sertifikat kompetensi level 1. Oke. Nah, ini instansi pengguna Bapak Ibu, instansi pengguna. Jadi instansi pemerintah yang mengimplementasikan JFPPBJ itu disebut instansi pengguna. Jadi wajib membina JFPPBJ di instansinya, mulai dari menyusun manajemen penugasan ya, manajemen pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan database ya, koordinasi dan tugas-tugas lain. Dan khusus Biro PBJ Provinsi nanti ada tugasnya nih, peran pemerintah provinsi. Pertama, penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi. Makanya sekarang beberapa daerah jalur mandiri ya, mengadakan untuk provinsinya untuk uji kompetensi nih. Tetap pelaksananya adalah KPP. Kemudian menilai angka kredit nih. Kalau yang belum punya tim penilai, kemudian bisa melakukan kerjasama dengan kabupaten kota untuk pembinaan. Ini mengenai pembinaan JFPBJ terutama oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Nah, bagaimana kedudukan dan tanggung jawab? Jadi kalau di Perkala PP 7, pengelola PBJ, ini udah spesifik Bapak Ibu ya, ke sumber daya pengelola fungsi, kemudian pengelola PBJ, itu berkedudukan di UKPBJ sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang jasa. Jadi yang pengelola PBJ fungsional yang belum duduk di UKPBJ, silahkan pulang gitu ya. Masih dibukakan pintu ya, Mas Prahara ya, untuk kembali ke UKPBJ nih atau Biro PBJ. Nah, bertanggung jawab secara langsung kepada eselon 2, eselon 3, atau eselon 4. Nah, tergantung struktur organisasinya. Kemudian kalau dia di Satpel KL ya, dia nanti bertanggung jawabnya melalui koordinator wilayah Satpel. Nah, ini kan kayak Kemenak, Kemendikbud, Kemenkes, itu kan sudah korwil ya. Kalau kita di daerah ya yang nomor 2 nih, bertanggung jawab kepada jawab tinggi dan pertama atau administrator atau pengawas sudah hilang nih, jadi ke administrator. Oke. Ini mempertegas ketentuan di Perpres 12 Bapak Ibu di pasal 74A, sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ. Kalau di Perpres 12 ini bukan hanya JFPBJ, tapi personil lainnya, ASN yang jadi personil lainnya, itu ya berkedudukan di UKPBJ kalau dia menjadi sumber daya pengelola fungsi. Gitu. Jadi OPD ini fokusnya kinerja gitu ya. Nah, atas dasar pertimbangan kewenangan, maka sumber daya pengelola fungsi yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, jadi kalau mau ke OPD, ya maka penugasannya kalau dia pengelola fungsi ya sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Oke. Nah, ini jenjang dan pangkat tidak berlaku untuk yang penyetaraan ya, Bapak Ibu. Ini jenjang pangkat yang seharusnya nih kalau dari perpindahan atau in-passing ya. Ketika saya mengikuti in-passing bulan Februari misalnya, pangkat saya 3D. Perpindahan 3D. Bulan Februari ini saya ikut perpindahan dari jabatan lain, pangkat saya 3D. Maka portofolio yang saya ajukan ada portofolio untuk jenjang muda. Nah, ternyata proses perpindahannya tidak sebentar. Baru selesai di bulan Mei. Nah, April saya ada peluang nih naik pangkat ke 4A karena misalkan S2 gitu ya. Saya naik pangkat dulu ke 4A. Nah, kemudian setelah terbitnya rekomendasi kelulusan dari instansi pembina, saya diangkat dalam JFPPBJ Muda. Maka itu menyalahi Bapak Ibu. Menyalahi. Karena jenjang dan pangkat awalnya tidak sesuai dengan ketentuan di Perkala PP 7. Jadi pastikan kalau pangkat saya 3C 3D, maka saya jenjangnya adalah muda. Kalau sudah 4A, 4B, 4C, madya. Kalau yang pada kasus tadi itu dia harus uji kompetensi ulang, menyampaikan portofolio baru di jenjang madya. Jenjang madya. Nah, ini tugas jabatannya. Ini spesial buat teman-teman yang penyetaraan lah ya. Jadi JFPPBJ itu disetarakan jadi JF tidak hanya memilih, tapi bisa membantu merencanakan, mengelola kontrak, dan swakelola. Nah, buat teman-teman yang sudah JFPBJ dari perpindahan dari jabatan lain, maka terlibat dalam nomor 1, nomor 3, nomor 4, itu menjadi penting dalam rangka selain pemenuhan angka kredit ya, kita nantinya memiliki portofolio ketika akan uji kompetensi kenaikan jenjang.
Itu tidak harus jadi PPK misal di nomor 1 dan nomor 3, tapi sebagai tim teknis PPK. Kita punya portofolio muda terkait dengan perencanaan pengelolaan kontrak. Gitu. Jadi jangan hanya diam di nomor 2. Jangan hanya diam di nomor 2. Nah, kalau nomor 2-nya nanti model tender cepat semua, Bapak Ibu, nilainya nggak ada lagi nih angka kreditnya. Cuma 0,2 tender cepat nih, karena cuma review plus dokumen pemilihan misal. Maka berapa banyak paket yang harus kita butuhkan. Tapi kalau kita berani keluar ke nomor 1, nomor 3, gitu ya. Kan kadang kita mengeluhkan nih, oh ini kok dokumen persiapan pengadaan dari PPK-nya tidak baik ya. Padahal yang berulang setiap tahun. Gitu. Sebenarnya kita sudah tahu masalahnya nih ada di hulunya. Maka beranilah mencoba keluar ke nomor 1 nih, membantu memperbaiki. Jadi proses review di kita itu, di UKPBJ ya, itu sudah tidak lagi bahan mentah, tapi sudah hampir jadi. Nah, jadi kita dapat angka kredit, kita dapat portofolio. Mudah-mudahan angka debit. Mudah-mudahan angka debit. Jadi ada 4 ini, tugas jabatan sebagai pengelola PBJ. Ya, Bapak Ibu. Nah, penugasannya bagaimana? Penugasannya bisa sebagai Pokja, bisa sebagai pejabat pengadaan, PPK, atau KPBU, kapabilitas UKPBJ bisa, tugas lain bisa. Bahkan di dalam setiap regulasi terkait PBJ, itu muncul istilah-istilah pengelola PBJ, itu fungsional pengelola PBJ. Contohnya dalam Perpres 12 ya, di pasal 10, KPA dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Membantunya dalam proses apa nih? Bisa perencanaan, bisa pengelolaan kontrak. Hanya perhatikan larangannya nanti. Kemudian di pasal 16, menyelenggarakan swaklola. Pasal 74, persiapan pencantuman dalam katalog elektronik dan ditugaskan sebagai pendukung ekosistem. Bisa pengelola PBJ. Kalau kata Mas Prahara tadi, JFP PBJ yang jarang dipanggil nantinya karena dia pendukung ekosistem. Kemudian di per LKPP 3 tentang swaklola. Swaklola tipe 1 dapat berasal dari pengelola PBJ, penyelenggaranya. Kemudian swaklola tipe 2 dan 3 itu juga tim persiapan dan tim pengawas bisa dari pengelola PBJ. Nah, kemudian tim persiapan pelaksana pengawas dapat berasal ditambahkan dari unsur pengelola PBJ sesuai dengan kompetensi teknis yang diswaklola. Pada swaklola tipe 4 kita juga bisa mendampingi Pokmas untuk melaksanakan swaklola. Kemudian di KPP 11 ya tentang perencanaan ya. PPK membutuhkan peluang pengadaan bisa mengusulkan kepada PA atau KPA. Kemudian di LKPP 12 tentang pemilihan penyedia ya. Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK bisa dibantu oleh pengelola pengadaan. Jadi banyak Bapak Ibu. Kalau selama ini kita JFP PBJ identik dengan pemilihan, enggak, lebih luas lagi perannya. Tapi pastikan perhatikan larangannya. Jadi kalau kita sudah terlibat Mas Rangga mau izin 15 menit lagi ya. Siap. Materinya ya. Nah, buat teman-teman yang terlibat di pemilihan penyedia pada paket A, maka tidak bisa ke perencanaan dan pengelolaan kontrak di paket A juga. Pengelolaan kontrak dan pemeriksaan hasil. Tapi kalau silang bisa. Nah, kalau yang subkoordinator LPSE ya memang dilarang ya. Dilarang untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Sesuai PKPP 10 2021. Nah, jadi dengan demikian dari tugas jabatan dan penugasannya, kalau pendapat saya pribadi, JFP PBJ itu bukan tukang tender ya, apalagi cuma tukang klik ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia mundur dari Pokja, ya tidak identik dengan mundur dari JFP PBJ. Kan Mas Prahara ini JFP PBJ ya, menghadap atasan mau mundur dari Pokja gitu. Ya, belum tentu beliau mau mundur dari JF, barangkali beliau mau maju sebagai PPK. Bisa juga itu. Nah, karir jadinya. Tuh, oke. Nah, ini uraian penugasannya. Uraian penugasannya diatur dalam LKPP 7 ya. Jadi tadi tugas jabatan ada 4, penugasannya banyak, uraian penugasannya ini. Jadi ada Pokja, PP, PPK. Kalau Pokja ada Pokja umum khusus. Nah, muncullah di LKPP 7 dipimpin oleh 1. Ini lebih ke arah administratif sebenarnya ya. Kalau saya lihatnya. Karena tetap keputusan adalah kolektif kolegial. Kemudian PPK ini, PPK ada 3 tipe, A, B, dan C ya.
Jadi kalau ini sama kayak angka kredit, kalau saya muda saya bisa menjadi PPK tipe A dan tipe C. Tapi kalau saya pertama hanya bisa menjadi PPK tipe B, tidak bisa yang tipe A. Gitu. Nah, ini agak kalau di Perkap PP7 dijelaskan Bapak Ibu apa saja tugasnya. Lebih ke arah pengaturan ini ya, POAK ya, planning gitu ya. Kalau tipe apa, tipe B, tipe C. Kemudian bagaimana mengorganisasikan ya. Kemudian bagaimana melaksanakan menetapkan rancangan kontrak. Kemudian bagaimana mengendalikan kontrak gitu. Nah, melaporkan pelaksanaan, serah terima. Jadi tidak ada sama sekali kalau baca di sini ya, menandatangani perikatan itu kembali ke PA atau KPA yang menugaskan. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti sebagai pengelola PBJ ditugaskan sebagai PPK, maka tugasnya inilah ada di Perkap PP 7 2021. Nah, ini mekanisme penugasannya kalau dia jadi PP, tetap SK-nya dari PA-KPA Bapak Ibu ya, sesuai ketentuan di Perpres yang menetapkan PP adalah PA atau KPA. Nah, kalau OPD minta ke UKPBJ ya silahkan, nanti akan siapa yang ditugaskan disampaikan oleh Kepala UKPBJ, kemudian ditetapkan oleh PA-KPA. Kalau Pokja ya itu sudah tugasnya Kepala UKPBJ untuk menetapkan dan menugaskan. Makanya muncul istilahnya sekarang ada namanya manajemen penugasan, Bapak Ibu yang di kabupaten kota ya. Nanti seharusnya Kepala UKPBJ punya ini, manajemen penugasan JFPBJ yang ditetapkan di awal tahun ya. Nah, nanti mengacu nih, karena sudah fungsional kan harus memperhatikan target angka kredit ya. Makanya dibuatlah manajemen penugasan. Nah, memperhatikan ada 6 hal ya, jumlah paket, jumlah OPD, pengelola PBJ aktif, berapa target angka minimal. Kalau saya targetnya minimal muda 25, berapa paketnya? Nah, itu harus minimal terpenuhi. Tapi kalau rata-rata paket di tempat rekan-rekan lebih dari 60 ya sudah posisi aman sebenarnya. Kalau untuk tugas jabatan pemilihan ya, kalau hanya dari pemilihan. Oke. Nah, ini apa saja sih yang bisa mendapatkan angka kredit? Ini diatur juga di Perkap PP 7 ya. Pertama yang tugas jabatan, ada 4 tadi, perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Kemudian yang ada Bangprof, pengembangan profesi ya. Nah, yang kiri ini dibatasi maksimal 150%, yang ini tidak dibatasi pengembangan profesi ya. Bahkan kalau mau ke Madya minimal 6, yang ini yang terakhir adalah penunjang JFPBJ. Ini dibatasi maksimal 20% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat. Jadi yang tugas jabatannya dibatasinya per tahun, yang penunjang dibatasinya untuk 1 periode kenaikan pangkat. 1 periode kenaikan pangkat. Nah, ini pembagiannya ya untuk 2, 3, 4 nanti bisa dipahami. Jadi kalau harga terendah sistem gugur itu buat apa? JFPBJ pertama Bapak Ibu. Nah, jadi kita yang muda ini harusnya metode yang lain ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan boleh mengerjakan sampai 2 tingkat di bawahnya. Kalau ke atas hanya 1. Nah, ini saya buat simulasi saja ya kalau di harga terendah sistem gugur. Karena SDM PBJ, fungsional pengelola PBJ nanti hubungannya dengan perolehan angka kredit. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi angka kredit minimal, bahkan bisa naik pangkat minimal 2 tahun. Jadi kalau tender harga terendah sistem gugur dengan 3 peserta ya, kurang lebih segini nih perolehan angka kreditnya 0,92. Jadi kalau sekedar memenuhi angka kredit minimal ya 28. Ini belum masuk sanggahan gitu ya. Ini yang kuning ini butirnya pertama. Butirnya pertama. Jadi dalam rancangan Kepdep ya, turunan dari Permenpan 29 bahkan sama dengan Permenpan 77 ya, untuk evaluasi penawaran kualifikasi itu kan per penyedia. Jadi kalau lebih dari 3 tinggal dikalikan berapa. Kemudian dipisah antara dokumen pemilihan dengan unwizing. Tapi kalau saya tim penilai, unwizingnya harus ada isinya ya. Kalau nggak ada yang nanya, ya nggak bisa dapat nilai nih. Nggak ada yang nanya dan kita nggak ada pembukaan. Nah, kosong aja nggak bisa. Ini kurang lebih nih. Ini yang seleksi ya. Seleksi karena ada kualifikasi, ada seleksi otomatis butir kegiatannya bertambah banyak. Begitupun angka kreditnya. Ini pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Kalau 4 tahapan ini dilakukan dan ada bukti dukungnya, maka nilai yang diperoleh dari setiap pengadaan langsung adalah 0,36. Kalau saya ahli pertama gitu ya, maka butuh 35 paket untuk memenuhi angka kredit minimal. Kalau mau maksimalnya berarti tinggal ditambahkan 50% paketnya. Berarti sekitar 52 paket. Itu kalau 18,75.
Ini tender cepat. Nah, kalau sudah vendor manajemen sistem Bapak Ibu, maka tugas jabatan pemilihan kan jadi kecil angka kreditnya. Kurang lebih segini nih kalau dia sesuai dengan tender cepat ya, hanya penetapan pemenang dari sistem gitu ya. Hanya berdasarkan harga kan cuma 0,2 nih. Nah, ini kalau itu tadi pemilihan. Bagaimana kalau di perencanaan? Mungkin yang dulunya LPSE disetarakan jadi PPBJ. Ini kurang lebih kalau kita masuk ke perencanaan. Ada banyak kegiatan, uraian kegiatan yang bisa kita lakukan, yang boleh jadi sebenarnya sudah dilakukan, cuman dulu tidak didokumentasikan. Kalau kira-kira PPK tidak bisa menginput sirup, misal, itu kan bisa kita bantu ya pada tahapan perencanaan, dituangkan dalam bentuk laporan, maka jadilah yang nomor 5. Jadilah yang nomor 5 pada tahap perencanaan pengadaan. 0,06. Nah, mungkin Kasubag LPSE dari dulu tugasnya sudah demikian ya, hanya tidak dituangkan dalam bentuk dokumen. Nah, ini kontrak ya. Makanya satu paket ya. Kalau dia perencanaan kontrak, tadi kalau kita pokjanya maka kan tidak boleh. Maka kalau terlibat dalam perencanaan, kalau kita pokja pemilihannya. Tapi kalau bukan, terlibat di dua-duanya saja supaya perolehan angka kreditnya menjadi banyak. Karena faktanya kan nanti diminta tolong lagi pada saat menyusun SPK, serah terima, ya, mengendalikan kontrak, terlibat lagi. Jadi kalau saya gabungkan perencanaan dan pengelolaan kontrak, angka kreditnya itu 0,46. Kalau Bapak Ibu berani keluar selain punya portofolio ya, kemudian juga dapat angka kredit, maka jumlah paketnya hanya 27, kemudian angka kredit minimal untuk JFP-BBJ pertama. Ini yang mudah ya. Nah, lebih banyak lagi butirnya. Oh, template-nya gimana? Bukti dukungnya silakan saja dibuat sesuai dengan apa yang dilakukan rekan-rekan di instansinya masing-masing. Tuh. Banyak contoh, tinggal diamati, tiru, modifikasi, silakan. 18. Tadi kalau saya pemilihan, saya butuh berapa tadi? 0,92 setara 25, berarti sekitar 28. Ini tambah yang kontrak, lebih sedikit lagi paket yang dibutuhkan. Gitu. Jadi dokumen persiapan pengadaannya baik, gitu ya, angka kreditnya baik, proses PBJ menjadi lebih cepat. Oke. Nah itu ya contoh estimasi-estimasi lah ya, perhitungan-perhitungan kalau bicara angka kredit bagi pengelola PBJ, SDM pengelola fungsi yang pengelola PBJ. Kan hubungannya pasti dengan angka kredit. PKPP 7 juga menjelaskan demikian. Jadi teman-teman yang muda itu boleh mengerjakan pertama dan madya. Kemudian teman-teman yang madya boleh mengerjakan muda dan pertama. Nah, teman-teman yang pertama kalau mau mengerjakan yang muda, maksimal cuma naik 1 jenjang ya, itu nilainya 80%. Begitupun muda mengerjakan madya, nilainya maksimal hanya 80% dari angka kredit madyanya. Nah, ini contohnya nanti bisa dipelajari. Ini target angka kredit minimal Bapak Ibu. 12,5, 25, 37,5. Yang boleh ditetapkan 150% yang ini. Hanya yang tugas jabatan. Tidak pengembangan profesi dan penunjang. Oke, ini naik pangkat 3 bulan sebelumnya ya, yang fungsional. Kemudian, oke, yang madya. 5 menit lagi, Mas Rangga. Berapa, Mas? 5 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, ini yang madya nih. Buat yang madya, kalau mau mengajukan penilaian angka kredit, itu kan harus ke instansi pembina. Ditujukan kepada ini ya, Deputi Bidang Pengembangan SDM ini ya. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP. Dilengkapi dengan kelengkapan dokumen. Apa saja, nanti kan ada surat usulan, bukti dukung, SPMK gitu ya. Kalau yang ahli pertama muda masih bisa nih di kabupaten kota, kalau nggak ada ke provinsi nih. Tempatnya Mas Prahara gitu, bisa. Nah, yang menetapkan ini nanti ya, kalau yang ahli madya nanti di LKPP, kalau ahli pertama dan muda itu Kepala BKD ya, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian. Ini yang menetapkan angka kredit. Angka kredit. Oke. Tim penilai, ya. Ini saya skip saja tim penilai. Nah, ini yang tadi dibahas di awal ya. Batasan-batasan untuk menilai. Jadi yang dibatasi cuma tugas jabatan, kemudian penunjang. Kalau tugas jabatan setiap tahun, kalau penunjang 1 periode kenaikan pangkat. Jadi kalau saya JF muda, angka kredit saya kan dari 3C ke 3D. Itu butuh 100. 100. Ya.
Kalau saya pengen 2 tahun naik pangkat, maka per tahun saya harus dapat angka kredit 50. 50. Nah, 50 dari mana saja nih? Oh, tugas jabatannya minimal 25, maksimal cuma 37,5. Berarti 50, 37,5-nya tugas jabatan. Kurangnya 12,5. Cari dari mana? Oh, dari pengembangan profesi dan penunjang. Nah, jadi buat teman-teman yang paketnya banyak ya, karena kita sudah memilih profesi sebagai sumber daya pengelola fungsi, kemudian pengelola PBJ fungsional, maka ada paket-paket yang diajukan sebagai perolehan angka kredit untuk kemudian ditetapkan, dan ada juga yang harus diikhlaskan karena memang sudah tugas jabatannya. Oh, paket saya setahun 100. Padahal ternyata tadi dengan 40 paket saja sudah maksimal yang tugas jabatannya. Apakah yang 60-nya bisa tahun depan? Bisa. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah tahun depan tidak dapat paket? Ya. Nah, itu. Apalagi ketika pindah jenjang, Bapak Ibu nanti penetapan dalam jenjangnya, angka kreditnya mulai dari 0. Ya, mulai dari 0. Ini ya, kalau kita naik ke 3C, maka angka kreditnya 0. Jadi tidak bisa ditabung kelebihan perolehan angka kredit. Kalau pindah jenjang. Kalau ke 4A juga mulai dari 0. Mulai dari 0. Jadi ketika akan naik jenjang, naik pangkat dan naik jenjang, maka secukupnya saja kalau perolehan angka kredit, Bapak Ibu. Berapa kurangnya? Tapi ketika naik pangkat, tidak pindah jenjang, bisa dimaksimalkan sampai 150% untuk yang tugas jabatan. Ini ya batasan paling atasnya. 18,75, 37,5, 56,25. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan terus-menerus naik pangkat, karena kalau pindah jenjang harus ditetapkan dulu nih kenaikan jabatannya. Baru dinaikkan pangkatnya. Naik pangkat, ingat periodenya cuma 2, April dan Oktober. Tapi kalau naik jenjang, begitu kita lulus uji kompetensi, punya sertifikatnya, dan formasinya ada, bisa dinaikkan jenjangnya dulu. Bisa dinaikkan jenjangnya dulu sambil menunggu periode kenaikan pangkat. Oke. Nah, ini kalau naik jabatan ya, lowongannya ada, formasinya ada, 1 tahun dalam jabatan, angka kreditnya kumulatif, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi. 3B ke 3C, 3D ke 4A, maka harus lulus uji kom. Kemudian ada lowongan, baru bisa diangkat. Oke. Tadi yang mau naik ke Madya ya, wajib punya pengembangan profesi minimal 6. Oke. Nah, bagaimana kalau saya sudah lulus uji kompetensi tapi nggak ada formasi nih? Maka beban kita menjadi berkurang, Bapak Ibu, hanya mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Tadi kan minimalnya pertama 12,5 ya, jadi hanya 10. Mudah 25 jadi 20. Nanti angka kredit pemeliharaan yang kita peroleh juga kan tidak bisa diklaimkan ya. Karena kita akan pindah jenjang yang mulai dari 0. Oke. Itu kalau naik jenjang, nanti bisa dibaca ya, Bang Prof ini. Bagaimana kalau naik pangkat ya? Naik pangkat dia cuman paling singkat 2 tahun. Jadi kalaupun angka kredit tugas jabatan tidak dibatasi, Bapak Ibu, kita dibatasi oleh naik pangkat minimal 2 tahun. Jadi sebenarnya udah pas lah aturannya. Paling singkat 2 tahun, memenuhi jumlah AK, SKP baik, memenuhi hasil kerja minimal. Kalau jenjangnya sama, kelebihan angka kreditnya diperhitungkan. Kalau berbeda, dimulai dari 0 ya, tidak diperhitungkan. Oke. Nanti yang tadi butir-butir Bang Prof penunjang silahkan dipelajari. Dan berapa angka kreditnya ya. Nah, terutama yang Bang Prof karena tidak dibatasi. Silahkan. Yang terakhir adalah di PKPP 7 ini diatur mengenai sumber daya pengolah fungsi yang pemberhentian. Ada 6 ya, alasan pemberhentian. Pada mengundurkan diri karena sendiri atau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat diangkat kembali sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau 4 yang bawah, diberhentikan sementara, cuti di luar tanggungan, tubal, ya, maka bisa diangkat kembali. Memperhatikan formasi yang lowong, dan kalau selama dia berhenti sementara bertugas di PPBJ ya, atau berhubungan dengan tugas jabatan, maka perolehan selama berhenti sementara bisa diajukan sebagai angka kredit. Mungkin itu Mas Prahara, habis kan? Ya, waktunya habis pas Mas Rangga, 60 menit materi yang telah disampaikan. Sebenarnya banyak ya yang kami tangkap dari materi yang disampaikan, karena ternyata Perlem 7 2021 ini lebih banyak membahas terkait dengan pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Betul ya Mas Rangga ya? Ya. Nah, ini juga
kami juga memasarkan atau mempromosikan ke teman-teman sekalian ya. Silakan juga nanti kalau tertarik menjadi Jabung Pengadaan Barang Jasa, bisa dikonsultasikan ke Mas Rangga atau ke kami juga. Karena tadi kan disampaikan tuh materinya di slide, ternyata angka kreditnya Jabung PBBJ itu sangat banyak ya. Hanya dengan mengerjakan beberapa paket, angka kreditnya sudah terpenuhi. Ya, karena dimanapun OPD-nya, ya pasti angka kredit itu berlebih-lebih. Ya, karena justru malah teman-teman Jabung PBJ, kebetulan kami tim penilai juga di provinsi, kebanyakan sampai 2-3 kali lipat angka kredit yang didapatkan oleh teman-teman dalam setahun itu. Jadi naik pangkatnya bisa cepat. Ya. Baik, memasuki sesi berikutnya adalah tanya jawab. Silakan yang ingin raise hand, Bapak Ibu, bisa diklik raise hand-nya yang ingin bertanya juga. Sebelum masuk ke pertanyaan peserta, Mas Rangga, ini saya pancing dulu ya. Ini ada yang satu, tapi saya pancing dulu. Yang pertama itu di tempat Mancing apa kita, nih, Mas Rangga. Bukan mancing keributan ya? Iya. Banyak yang pengen jadi Jabung PBJ ternyata sekarang ini posisinya. Tapi kebanyakan teman-teman itu portofolionya yang tidak cukup, tidak mencapai. Jadi mendengar JAB PBJ seperti ini, mereka tertarik, tapi rata-rata nggak punya pengalaman di PBJ. Ada pengalaman, tapi dia tidak punya SK, tidak terdokumentasikan. Itu kendalanya. Yang pertama itu. Kemudian juga ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman di OPD. Mungkin sama ya sama teman-teman peserta. Kita itu kadang bingung menentukan di dalam OPD kita berapa sih PPK yang ideal, berapa jumlahnya. Jadi sudah adakah rumus penghitungan PPK di OPD, termasuk PP-nya juga. Karena ada OPD itu OPD besar, cuma ada satu PPK, satu pejabat pengadaan. Adakah rumusnya, Mas Rangga? Itu dulu pertanyaan untuk memancing teman-teman ya. Oke, yang kedua dulu Mas ya. Kalau yang kedua ini yang saya pahami adanya analisis jabatan atau penyusunan perhitungan kebutuhan formasi untuk SDM PBJ yang berkedudukan di UKPBJ. Itu dasarnya masih per LKPP 14 2013 ya. Nanti di sana banyak tuh dari mulai tahapan perencanaan, pemilihan, dulu masih manajemen aset namanya, sama swakelola. Jadi setiap jenjangnya itu butuhnya berapa. Kemudian diatur juga dalam PLKPP 14 tersebut, mana sih yang kita kelompokkan sebagai paketnya si jenjang madya. Oh, untuk nilai di atas 50 miliar. Ada tuh, Mas. Ada. Nah, kalau untuk yang SDM PBJ. Nah, kemudian di situ diatur juga kalau di kabupaten kota maksimalnya berapa sih, minimalnya berapa sih? Ya, kalau kabupaten kota tuh kalau tidak salah minimal 30, maksimal 50 tuh. Kalau tidak salah di PKPP 14. Di provinsi juga nggak jauh berbeda dari angka itu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan PPK? Ini kan kita harus lihat juga dengan regulasinya, Mas ya. Kalau regulasinya di Permendagri 77 kan jelas nih PPK-nya ada di siapa gitu ya. Nah, ada daerah yang menganut itu, artinya PPK-nya melekat di PA atau KPA. Berarti kebutuhan dalam satu dinasnya biasanya diatur, kalau di kami diatur dengan ketentuan lebih lanjut ya, peraturan kepala daerah. Untuk OPD-OPD yang kan tadi penunjukan KPA itu kan ditentukan berdasarkan ruang lingkup, besaran anggaran kan. Kemudian juga koordinasi prosesnya, rentang kendalinya gitu. Nah, itu biasanya diatur. Jadi kalau yang dinas OPD-OPD kecil gitu yang anggarannya tidak terlalu besar, biasanya sudah melekat PPK-nya di PA. Kalau yang besar-besar gitu ya kayak kesehatan, PU, pendidikan, baru dia meng-KPA-kan. Di kami hanya sebatas itu, Mas. Jadi sampai meng-KPA-kan, KPA-nya kemudian ditunjuk sebagai PPK. Jadi kebutuhannya udah terhitung tuh. Kalau OPD besar berarti dia PPK-nya ada 5. 4 karena ada 5 KPA misal. Dari 4 kabit plus 1 sekretaris. Tapi yang OPD besar dia melekat di PA. Gitu. Itu kalau kebutuhannya.
Kalau untuk perpindahan, nah perpindahan ini lebih enak sebenarnya Mas Prahara. Jadi pengalaman itu benar-benar diperhitungkan. Kalau dulu in passing Bapak Ibu ya, itu pengalamannya hanya dinilai 2 tahun. Tapi kalau perpindahan dari jabatan lain, penetapan angka kredit awal itu mempertimbangkan pengalaman 2 sampai 4 tahun. Tidak hanya 2 tahun, 2 sampai 4 tahun. Jadi kalau saya 3C, pangkat saya 2 tahun, pengalaman saya 2 tahun, maka angka kredit saya misalkan 20. Maka kalau saya 3C 2 tahun, pengalaman saya 4 tahun, maka angka kredit saya 40. Startnya berbeda nih kalau perpindahan dari jabatan lain. Walaupun proses uji kompetensinya ada 2 cara, ada 2 hal yang harus dipenuhi. Pertama portofolio, kemudian yang kedua adalah wawancara. Nah, pengalaman yang diakui Mas Prahara kalau dalam keputusan deputinya itu sejak 2010, Mas. Sejak 2010. Jadi kan Bapak Ibu yang mau jadi JFPP, masih ada Mas lowongannya di biro? Kalau biro PBJ saat ini dikurangi dari CPNS sama P3K, sisa 9 Oh, kursi. 9. Jenjang apa, Mas? Iya. Muda sama Madya. Muda kan Yang tahun pertama depan habis. pensiun 1 ya kayaknya ya. Iya, Pak Mustafa pensiun tahun depan. Oke, jadi ini capdepnya nih rekan-rekan kalau yang mau pindah jadi JFPPBJ ya. Nah, pertama pengalaman dari 2010 ya, maksimal dan tidak harus berturut-turut. Nah, dan kalau kita ngambil portofolionya perencanaan, jenis kompetensinya misalkan kita ambil perencanaan ya, maka kita tidak harus jadi PPK. Bagaimana kalau tadi yang Mas Prahara ceritakan, oh hilang buktinya gitu. Bukti apanya dulu nih? Kalau bukti penugasannya itu dimungkinkan kok diganti dengan surat keterangan ya. Jadi setiap portofolio itu selalu ada 2 unsurnya. Pertama adalah bukti penugasan, yang kedua adalah dokumen hasil kerja keterlibatan kita. Nah, jadi bukti penugasan ini bisa SK, bisa surat tugas, bisa surat keterangan telah membantu dan lain sebagainya. Nah, hasil kerjanya ini sudah ditetapkan dalam keputusan deputinya. Jadi kalau saya mau ngambil kompetensi perencanaan ya, saya 3C atau 3D nih mau jadi JFPPBJ, saya mengambil kompetensi perencanaan, saya belum pernah jadi PPK. Maka apakah saya pernah jadi tim teknis atau tim pendukung PPK? Misal, oh pernah. Nah, maka inilah kompetensi-kompetensi yang bisa diajukan untuk diperiksa oleh asesor, kemudian diwawancara. Apakah benar kita yang mengerjakan. Jadi ada berapa indikator kompetensi ini? Kalau perencanaan ya kurang lebih ada 3. Perencanaan ada 3 nih. Menyusun spesifikasi teknis dan KAK, penyusunan HPS, perumusan strategi. Tapi tidak semua 3-3-nya Bapak Ibu harus dipenuhi. Dia minimal 2. 2 dari 3. Kemudian dalam tiap indikator minimal 1. Jadi kalau ini contoh dokumennya ada 4, kita cukup penuhi 1. Itu. Jadi hasil kerjanya adalah misalkan saya ambil perencanaan ya, maka saya harus punya SK SK atau ST atau surat keterangan sebagai tim teknis PPK. Nah, maka indikator kompetensi yang saya ambil adalah penyusunan spektek. Maka portofolio yang saya ambil adalah ini misal. Pasca kualifikasi. Oh, saya nggak ada ini. Berarti penunjukan langsung. Salah satu saja. Oh, penunjukan langsung. Karena hanya 1 portofolio. 2 indikator dan 1 portofolio. Oh, kemudian yang kedua yang penyusunan HPS. Maka saya punyanya dokumennya yang atas. Yang ini. Nah, maka ini kalau nanti dinyatakan sesuai portofolionya, kita diundang wawancara dinyatakan lulus, dalam pleno dinyatakan lulus, maka sudah memenuhi kompetensi sebagai JFPPBJ muda dari perencanaan. Nggak harus 4-4-nya kalau perpindahan dari jabatan lain. Begitu. Nah, bagaimana kalau pemilihan? Dulunya jadi PP, pemilihan ini ada 7 Bapak Ibu. Dari 7 itu 4 saja. 4 saja. Yang mudah apa? Oh, review, oke. Yang kedua apa? Nyusun dokpil pasti ya. Evaluasi ada. Pilihan kualifikasi ada. Udah 4 saja minimal. Oh, saya nggak yakin 4. Oh, saya pernah pengadaan langsung, ada negosiasi ya, masukkan. Jadi kalau memasukkan portofolio boleh lebih dari yang syarat minimal. Tapi nanti yang dilihat adalah 4. Dan masing-masing 1. Begitu sih Mas Prahara. Jadi kalau yang tadi kendalanya karena dia sudah lama hilang gitu ya, asal hasil kerjanya masih ada,
nanti diminta tolong PPK-nya kan untuk membuat surat keterangan bahwasanya memang dia membantu gitu. Saya pikir itu tetap bisa diajukan. Pengalaman saya sih bisa diajukan. Gitu, Baik. Mas Prahara. Ya, terima kasih Mas Rangga atas pertanyaannya. Itu Bapak Ibu ya, itu pertanyaan yang paling sering kami terima dari teman-teman yang konsultasi terkait gimana sih kita nyusun kebutuhan PPK, kemudian gimana sih ini cara memenuhi portfolionya. Kemudian kami berikan kesempatan pada peserta, ini Bu Yaniar ya dari RSUD Haji. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Saya Yaniar dari Waalaikumsalam. instalasi pengadaan Rumah Sakit Haji Surabaya. Ini yang ingin saya tanyakan mengenai peraturan presiden untuk pasal 2 yang menyatakan mengenai sertifikat kompetensi untuk personel lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 74A dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Ini untuk aplikasinya bagaimana? Karena kok belum ada mungkin surat atau arahan mungkin dari Biro PBJ agar OPD di Jawa Timur ini mungkin mengajukan untuk sertifikasi kompetensi untuk personel lainnya seperti pejabat pengadaan atau PPKOM. Kira-kira untuk kewajibannya itu bagaimana? Apakah tidak bisa diwakili dengan sertifikat level 1 saja atau bagaimana setelah 31 Desember 2023? Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Prahara. Tadi nanya ke Biro loh. Ya, sama nambahi ini ya, menambahkan dari Bu Yaniar tadi, sekaligus ada pertanyaan sering yang tanya juga Mas Rangga terkait dengan sertifikasi yang tadi ya, terkait masa berlakunya. Saya ini zamannya L1, L2, L3, L4. Nah, ini udah zaman dulu ya. Ya, itu apakah masih berlaku dan bisa dipakai sampai sekarang? Oke. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama yang dari Ibu dari Rumah Sakit Haji tadi ya. Ibu Yaniar, oke. Jadi sementara ini memang regulasinya yang Ibu sebutkan benar, Bu. Sampai 31 Desember 2023, personil lain yang menjalankan tugas sebagai sumber daya pengelola fungsi, itu masih boleh pakai sertifikat level 1, Bu. Tingkat dasar atau level 1 gitu. Tapi sementara ini ya di aturannya ya, itu level 1 hanya diperkenankan sampai 31 Desember 2023. Artinya 1 Januari 2024 terutama PPK nih, Maka sebenarnya kalau lihat regulasi dia harusnya sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, nanti tinggal bagaimana Biro PBJ Provinsi Jatim nih yang akan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian ya, berkoordinasi untuk pemenuhan standar kompetensi jabatannya. Karena memang terus terang saja Bu, sekarang ini lagi proses peralihan ya dari SKKNI ke SKJ ya. Kalau kita lihat di PPSDM LKPP itu ada beberapa pelatihan UK ya, unit kompetensi, mengacunya masih ke SKKNI gitu. Nah, nanti kita tunggu saja nih yang pelatihan kompetensi PPK atau Pokja atau PP. Nah, bagaimana strategi dari Biro PBJ Provinsi Jawa Timur nih. Nah, jangan sampai ada stagnasi ya. Begitu 1 Januari 2024 tidak ada yang punya kompetensi PPK, tidak bisa melaksanakan tugas kePPK misalnya gitu. Itu sih Bu yang saya pahami. Jadi tidak cukup hanya level 1 setelah 1 Januari 2024 nih. Begitu Bu. Ya Pak, terima kasih informasinya. Kemudian untuk mungkin ada info kalau untuk perpindahan jabatan fungsional dari fungsional non pengadaan ingin pindah jabatan ke fungsional PBJ, mungkin ada informasi nggih Pak nggih. Ya, baik. Sekarang yang dibuka memang jalurnya adalah perpindahan dari jabatan, Bu Yaniar. Mas Prahara jangan lupa dicatat tuh 1 orang mau pindah. Siap.
Catat Ya, ya Bu ya. pasti kan Bu Yaniar ini karena di IPBJ ya pasti punya pengalaman nih. Punya pengalaman seputar pengadaan barang jasa yang tadi saya tampilkan. Nanti tinggal dicek saja kesesuaian portofolio yang punya, kemudian pangkat golongan sekarang, apakah rumahnya ada di provinsi. Kalau boleh tahu sekarang pangkatnya apa nih Bu Yaniar? Kalau saya 3C. 3C berarti JF muda. Mas, ada lowongannya Mas Prahara? Masih ada 8. Wah, saya kayak Mak Comblang nih jadinya nih. Bu Yaniar 3C berarti kedudukannya adalah JFPPBJ muda, lowongannya masih ada 8, Mbak. Jadi silakan nanti melalui admin sistem informasi perpindahannya Biro PBJ. Pertama kan mengajukan usulan dulu nih, siapa yang mau diisikan. Nanti ada 3 tahapan nih Mbak Yaniar. Pertama adalah pengajuan syarat-syarat administratif. Itu mulai dari pengalaman, sertifikat tingkat dasar, SK terakhir gitu ya. Kemudian surat pernyataan dan lain sebagainya itu semua ada tuh. Ketika itu dinyatakan sesuai, maka melaju ke tahap berikutnya memilih jadwal uji kompetensi nanti Mbak Yaniar. Kapan mau uji kompetensinya? Kalau penuh terus, nanti Biro PBJ bikin kelas sendiri. Kayak kami di Lampung tuh bikin kelas sendiri 5 orang. Gitu, untuk perpindahan dari jabatan. Jadi biayanya cost sharing. Itu bisa tuh nanti Mbak Yaniar dengan rekan-rekannya nanti karena jadwal regulernya cepet bener nih penuhnya nih. Sebulan cuma sekali 50 orang, cepet bener penuhnya. Itu bisa tuh. Betul. Nanti setelah dinyatakan lulus administrasi, memajukanlah dokumen portofolio, Mbak. Portofolio dinyatakan lengkap, maka akan maju ke tahapan wawancara. Tapi kalau dinyatakan tidak lengkap, nanti Mbak Yaniar diberi waktu 3 hari untuk melengkapi sesuai dengan masukan dari asesor. Nanti wawancara itu tujuannya untuk memastikan dokumen yang diajukan sebagai portofolio memang betul dikerjakan oleh Mbak Yaniar dan memahami apa isinya. Nanti baru dinyatakan lulus. Ketika dinyatakan lulus, punya sertifikat kompetensi muda, maka tugas Mas Prahara nanti untuk melantik sebagai JFPP muda dan berkedudukan di UKPBJ. Gitu sih Mbak Yaniar. Itu. Terima kasih informasinya, Bapak. Sama-sama. Sama kok, saya juga orang kesehatan ya. Daripada di rumah sakit suruh ngurus pengadaan, pindah aja sekalian ke Biro PBJ. Pertanyaan Mas Prahara ya. Jadi punya, ini kalau ngomongin L2, L4 jadi ketahuan umurnya Mas. Atau tingkat dasar ya. Jadi kan ada per LKPP dulu 23 2015 ya. Jadi itu menjadi berlaku seumur hidup sejak tanggal diterbitkannya sertifikat. Mau dia dasar L2, L4, L5. Kemudian aturannya diperbaharui lagi di per LKPP 6 2019 ya, tentang sertifikasi PBJ pemerintah. Kalau tidak salah di pasal 24 ya, itu sertifikat dasar berlaku seumur hidup. Kemudian di pasal 33 ya, ahli pengadaan nasional yang masih L2, L4, L5 dinyatakan tetap dapat digunakan dan berlaku seumur hidup, Mas Prahara. Jadi kalau ada yang tidak mau ditugaskan sebagai sumber daya fungsi karena alasannya L2, Mas, langsung cek saja di PPSDM LKPP, Mas, masukin NIP-nya, keluar tuh. Keluar tuh dia. Ya berarti masih berlaku yang bisa masih digunakan berlaku, ya. Mas. Ya. Jadi regulasi yang terakhir digunakan tadi per LKPP 6 2019. Ya, begitu Bapak Ibu yang yang membutuhkan informasi. Wah, ini saatnya saya mundur dari PPK nih dengan alasan sertifikat mati ya. Ternyata sertifikatnya tetap hidup Bapak Ibu ya. Bisa diminta cetak ulang kan itu Mas di PPSDM. Iya, betul. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan raise hand. Oh, jadi total formasinya berapa Mas Biro, Mas? Kalau di Jawa Timur provinsi kemarin rekomendasi kebutuhannya ada 70 Mas Rangga. Oh, 70. Ya, ini sebenarnya kita masih kurang karena arahnya ke depan kan pejabat pengadaan itu ada di UKPBJ semua. Jadi nanti ini kita mau mengajukan penambahan untuk yang pertama. Dan nanti kita memang lebih ke CPNS. Penambahan untuk yang formasi pertama karena kita fungsikan sebagai pejabat pengadaan. Dari jalur CPNS atau lebih ke 3, CPNS 3B. Sama pengisian P3K. Oke. Wah, udah mau P3K saja tuh. Kita udah rekrutmen P3K tahun ini.
ada sekitar 8 Oh. Dia formasi syaratnya P3K harus yang sudah punya terisi. tingkat dasar level 1, Mas. Betul. Jadi teman-teman PTT yang sudah punya sertifikat PBJ dasar atau level 1, mereka yang bisa mendaftar untuk P3K formasi Jabung PBJ pertama. Oke, ini ya seleksi lagi ya. Seleksi Ya, lagi. seleksi. Pengalaman dipersyaratkan, Mas, enggak ya? Pengalaman minimal 3 tahun di pengadaan barang jasa. Oke. Siap. Baik. Ya, karena dimungkinkan ya, tadi personil lainnya P3K sebagai sumber daya pengelola fungsi. Betul, Nanti di sesuai status. permenpannya juga kan membolehkan salah Ya, satunya Jabung PBJ. betul. Tapi berarti nanti kelas jabatannya ikut JFPPBJ, Mas? Betul. Kita kalau P3K kan tidak ngomong kelas jabatan, ngomongnya Ya. kelas gaji. Kelas gaji ya. Setara berarti Iya. nanti. Kenapa? Setara, Mas ya, dengan yang ASN? Harusnya setara ya, tapi nanti kan lihat regulasinya masing-masing. Yang jelas Oke. kemarin kita dapat informasi kalau untuk JPBJ itu kelas gajinya kelas 9. Oh, kelas 9, baik. Oke. Silahkan, Mas. Ya, silakan ada yang bertanya lagi Bapak Ibu. Ini kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya lagi nih, Mas Rangga. Tadi kan ini yang terkait penyetaraan. Mungkin ada teman-teman di sini yang ikut penyetaraan ke JFPBJ. Ya. Kasusnya seperti ini. Saya ini baru dimutasi dari OPD lain ke bagian pengadaan barang jasa sebagai salah satu kasubag di pengadaan barang jasa. Oke. Lalu ikut penyetaraan. Saya ini nggak punya pengalaman sama sekali di pengadaan barang jasa, tapi akhirnya muncul istilah korban penyetaraan menjadi JFPBJ. Ya. Nah, Oke. karena saya nggak tahu sama sekali pengadaan barang jasa selama tadi batasnya 2 tahun ya. Ya. 2 tahun harus punya sertifikat kompetensi, ternyata saya selama 2 tahun nggak lulus ini ujian. Itu Ya. nasib saya gimana? Itu slide terakhir tadi, Mas. Dia kan dimungkinkan diberhentikan ketika tidak memenuhi syarat jabatan. Langsung Artinya dia diberhentikan ya tidak berarti ya? artinya dia tidak bisa diangkat kembali dalam JFPBJ kan? Kan sudah diberi kesempatan nih. Tinggal yang menjadi menarik apakah sertifikat kompetensi mudanya kan dia sudah diangkat JF muda nih ya. Apakah Ya. wajib memenuhi atau tidak gitu. Karena tadi kan di PKPP 7 di awal disebutkan dalam jenjang wajib memenuhi, tapi kemudian kalau bicara sertifikat kompetensi hanya untuk yang promosi, in-passing, perpindahan, ya kan? Tidak termasuk yang penyetaraan nih. Nah, jadi tetap kita tunggu saja nanti dari instansi pembinanya apakah disyaratkan atau tidak gitu. Kalau tidak disyaratkan, ini tak share screen. Jadi memang ikut itu ya, ikut pasal pemberhentian ya Mas Rangga ya? Ya mau tidak mau. Mau tidak mau. Jadi kalau ini oke. Nah, kan tadi ya 2 tahun ya, paling lama 2 tahun setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Apa saja sih syaratnya kalau menjadi JFPBJ? Kan ini syaratnya. Selain yang saya merah-merahin kan pasti lu punya kan, Mas? Selain yang saya merah-merahin nih ya. Oke. Maka yang dia harus punya, yang tadi dari OPD pindah ke PPJ, tahu-tahu penyetaraan, pertama adalah sertifikat dasar nih, wajib kan? Karena dia sumber daya pengelola fungsi kan? Sumber daya pengelola fungsi. Nah, kemudian yang kedua, uji kompetensi nih, sertifikat uji kompetensi. Nah, tetap menunggu keputusan dari instansi pembina ya, apakah harus punya atau tidak gitu. Artinya kalau dia harus punya, kalau saya dulunya eselon 4, disetarakan sebagai JFPBJ muda, maka saya harus ikut dan lulus uji kompetensi muda, plus nanti kalau menaik jenjang ikut dan lulus kompetensi madya gitu. Kalau lihat regulasinya begitu sih, dikasih waktu 2 tahun. Setelah diangkat dan dilantik wajib ini kan apabila mensyaratkan diklat dan sertifikat kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan, wajib mengikuti diklat dan punya sertifikat paling lama 2 tahun. Nah, apa saja? Ini tadi sertifikat sama diklatnya kan yang atas ini. Itu sih Mas Prahara. Jadi kalau di
kasih waktu 2 tahun tidak bisa memenuhi, maka ya masuk kriteria tidak memenuhi syarat jabatan. Tidak memenuhi syarat jabatan. Konsekuensinya tadi ya diberhentikan dan tidak bisa diangkat kembali. Tapi kan nanti tidak bisa dekat kembali, Mas. Sudah dikasih peluang loh 2 tahun. Barangkali yang passionnya nggak di sana kan. Cuman karena terakhirnya dia di Kasubag di PPBJ kan. Di BPBJ otomatis disetarakan jadi PPBJ. Begitu sih Mas yang tak pahami. Ya, siap-siap. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang ikut penyetaraan kemarin dan belum punya sertifikat PBJ, silakan, ada waktu dan kesempatan selama 2 tahun ya, sejak Januari 2022, berarti batasnya 1 Januari 2024, Bapak Ibu sudah harus punya sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Ada lagi kah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Nah, ini ada yang tanya di kolom chat Mas Rangga. Apabila jabatan fungsional lain tetapi memiliki sertifikat dasar, pada satu waktu eselon 4 yang diberi tugas pejabat pengadaan sakit, apakah diperbolehkan JF tadi untuk menggantikan sementara tugas pengadaan yang ada di UPT itu? Ya. Jadi ini pejabatnya sakit nih, pejabat pengadaannya Mas Rangga. Terus Oke, ada lagi satu masih ad staf. hoc ya? Ya, bisa nggak menggantikan sementara? Ya kalau kembali ke syarat sebagai PP di per LKPP 15 ya. Nah, itu kan ya harus ASN, kemudian wajib punya sertifikat tingkat dasar. Jadi kalau bicara itu ya bisa menggantikan gitu. Tapi kalau nanti di biro kalau misalkan kejadiannya di Biro PBJ nih yang sudah memberlakukan semua sumber daya pengelola fungsi berkedudukan di UKPBJ, maka yang ditugaskan digantikan dari UKPBJ. Tapi kalau belum, ya silakan Bapak Ibu. Syarat minimalnya itulah tadi. Kalau di PKPP 15, PP itu ASN atau PNS ya, kemudian punya sertifikat tingkat dasar. Itu sih Mas Prahara. Ya, terima kasih. Jadi ini ya boleh digantikan sementara oleh staf yang punya sertifikat pengadaan barang jasa. Jangan sampai menunjuk PP yang tidak punya sertifikat PBJ. Karena ternyata ada Mas Rangga, OPD menunjuk PP tapi nggak punya sertifikat. Berarti PP-nya istilahnya lain itu Mas Prahara. Bukan pejabat pengadaan ya. Tapi pura-pura pejabat pengadaan itu. Wah, ini ya. Jadi memang ini ya penting Bapak Ibu. Sertifikat dasar atau level 1 itu kita analogikan sebagai SIM kita Bapak Ibu ya. Jadi syarat dasar, syarat utama kita sebagai pelaku pengadaan atau SDM pengadaan. Kita memang paham pengadaan, tapi kalau nggak punya sertifikat, ya kita tidak punya kewenangan untuk menandatangani berkas apapun di pengadaan barang jasa. Betul. Kalau di tempat saya, Mas, di BPBJ-nya ya, kalau tidak punya sertifikat tingkat dasar, itu komponen TPP-nya dikurangi 40% ya. 40%. Besar ya, 40% ya? Iya, kayak di Tangerang itu kan kalau dia eselon 3 gitu, dia kan kemungkinan besar nanti di KPA kan ya otomatis jadi PPK, maka harus punya tingkat dasar atau level 1 gitu. Kalau tidak ya itu tadi TPP-nya progresif lagi di sana itu. Tahun pertama nggak punya dipotong sekian, tahun kedua nggak punya naik dia. Progresif. Jadi supaya beberapa punya. Pemda di Jatim juga sama Mas Udah ya, Rangga, Mas, ya? seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Jadi syarat jabatan untuk menduduki struktural adalah sertifikat pengadaan barang jasa. Yang tidak malah dinonjobkan. Ada yang potongan juga. Oh iya. Ya itu ada yang potongan progresif jadi kayak pajak nih. Makin lama punya betul. Makin besar potongan. Ya sebenarnya itu tadi yang ya kita asumsikan SIM aja ya Mas Prara ya. Jadi ya wajib punya gitu. Itu. Apakah identik punya sertifikat PBJ dipanggil sana sini belum tentu Bapak Ibu. Asal menjalankan sesuai aturan itu ya. Kalau dipanggil tapi kita sesuai aturan kan untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan gitu. Itu sih gitu. Yang selama ini kesannya tidak baik kan karena itu tadi ada niat jahat. Nah, ada niat jahat gitu. Yang ada mensreanya.
Ada mens rea-nya, betul. Itu Mas Prahara menambahkan. Ya, jadi jangan takut untuk lulus ya Bapak Ibu. Karena lulus sertifikat PBJ itu bukan mimpi buruk, justru itu merupakan pengembangan kompetensi kita. Karena setiap OPD Bapak Ibu nanti dimutasi kemanapun pasti itu ada unsur pengadaan barang jasa di situ. Paling enggak Bapak Ibu tahulah ada pengadaan barang jasa aturannya seperti ini. Dan sertifikat meskipun tertulis di sertifikatnya itu sudah habis masa berlakunya, itu tetap hidup ya Bapak Ibu ya, selamanya. Betul. Baik, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Jika sudah di depan Biro PBJ semua, Mas. Iya. Mau mendaftar. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Mas Rangga, kami close dulu acaranya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak, mengikuti kegiatan pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Dan kita berikan penghargaan setinggi-tingginya bagi narasumber kita, Mas Rangga. Terima kasih. Selanjutnya nanti ini ya, kontaknya Mas Rangga ada di materi ya, Mas Rangga ya? Ada Mas di slide nomor 2. Saya ketik lagi lah di chat lah. Ini Bapak Ibu, kontaknya Mas Rangga bisa dilihat di materi ya. Materinya setelah ini kita share ulang oleh teman-teman admin dan panitia. Kami ucapkan terima kasih Mas Rangga atas kesediaannya mengisi materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bekal Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang berminat di Jabung PBJ, silahkan berkonsultasi ke kami. Selanjutnya Mas Rangga bisa live meeting terlebih dahulu ya Mas Rangga. Siap. Ya, nanti untuk teman-teman peserta jangan live dulu karena kami menyampaikan link post test di kolom chat. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik. Sekali lagi terima kasih nih rekan-rekan dari Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi, terutama Mas Prahara yang mendampingi. Alhamdulillah tidak ada prahara sampai selesai kegiatan. Dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat ya untuk kita semua. Saya pamit duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga sekali lagi. Pamit ya Mas. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, silakan diisi post testnya, linknya sudah dikirim di kolom chat. Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat, sekali lagi kami sampaikan syaratnya adalah mendaftar, yang kedua mengerjakan pretest dan mengerjakan post test. Setelah kami akan sediakan ini 10 menit ke depan Bapak Ibu. Silakan dikerjakan. Kami mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kesalahan atau perkataan-perkataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Adapun nanti koordinasi lanjutan silakan bisa berkoordinasi dengan kami di luar forum. Kami persilakan Bapak Ibu. Ada yang kesulitan membuka link post testnya? Kami informasikan juga Bapak Ibu sekalian, untuk sinau online selanjutnya kita buka di bulan depan. Materinya akan menyusul Bapak Ibu ya. Untuk sertifikat kita punya waktu 1 minggu Bapak Ibu ya untuk menyampaikan ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon bersabar. Pasti kita berikan. Yang sudah mengerjakan post test silakan bisa meninggalkan
meeting room. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.